Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini mari kita sama-sama bergandengan tangan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Hari lepas hari Tuhan pelihara hidup saya dan saudara. Inilah saat yang tepat untuk kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Semua karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Yesus, kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, karena kemurahan. Ajar terus kami untuk mengasihi-Mu lebih dari segala-galanya. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Mari sapa Dia saudara. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku hanya satu. Inilah kami Tuhan, Kau yang kami hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Yesus, haleluya. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau saja ya Tuhan, satu-satunya yang kami cinta, yang kami kasihi. Tidak ada yang lain Tuhan. Engkau nomor satu dalam kehidupan kami Bapa. Ini kami ya Tuhan, ajar kami mengasihi-Mu. Haleluya.
hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu. Yes, Lord. Dengan segenap hatiku, seumur hidup kami mau tetap menyembahmu. hanya satu yang ku minta, Terima kasih ajarku buat mujizat. mencintaimu. Haleluya. Dengan segenap hatiku, Seumur hidupku hanya satu yang ku ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku. Seumur hidupku, Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau saat ini bersuka cita karena Tuhan terlalu baik bagi saya dan saudara. Amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Woo! Come on. Kita mau melompat bersama-sama saudara. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, sing. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh bilanglah sing, oh bilanglah haleluya, oh bilanglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah, oh bilanglah haleluya, oh bilanglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya. Kasih Yesusku, oh lebih indah Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh setinggi-tingginya langit, come on sing. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Oh, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oh kasih Yesus, oh kasih
segalanya. Lebih meriah lagi, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. 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 Semua beban masalah saudara kita sedang saat ini lewati saudara, karena ketika engkau bersuka cita, disitulah terletak kekuatan saya dan saudara. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat karya salib-Mu. Darah-Mu yang tidak berdosa sudah menetes di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kami, untuk menyembuhkan sakit penyakit kami, untuk menebus hidup kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih buat karya salib-Mu ya Tuhan bagi kami. Ya Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Mari sembah Dia saudara. Ya Yesus, telah mati bagiku. Terima kasih buat teman-teman. Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia Pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita angkat tangan kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, apa yang di rumah, angkat tanganmu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur,
Puji nama Tuhan. Haleluya, kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Kembali kita dapat berjumpa. Haleluya, doa saya Bapak Ibu yang di rumah semua dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan. Hari ini saya lanjutkan khotbah serial saya tentang 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Dan sekarang saya akan berbicara yang ketiga. Saya beri tema yang ketiga ini, perhatikan orang lain. Ya, perhatikan orang yang lain. Itu tema khotbah saya pada hari ini. Mari kita buka Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 25 sampai dengan 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memperkenankan hamba-Mu menyampaikan khotbah serial 7 perkataan Yesus di salib. Dan ini perkataan Yesus yang ketiga. Urapi hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar Engkau yang nampak. Hamba-Mu ini tidak kelihatan. Biar kehidupan hamba boleh bercahaya, menjadi berkat buat banyak orang. Dan doa hamba-Mu firman ini akan mengubah banyak orang yang berdosa, bertobat menjadi orang benar. Orang sakit Tuhan sembuhkan. Melalui firman yang lemah akan dikuatkan. Hamba berdoa melalui firman yang taburkan saat ini, yang tidak punya kepastian tentang hidup kekal, hari ini juga akan menerima kepastian tentang hidup kekal. Terima kasih, kami mohon urapan-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam berkat nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Perhatikan orang yang lain. Ya, saudaraku, kita baru saja membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampainya ayatnya yang ke-27. Dikatakan bahwa ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kata Yesus juga kepada muridnya yaitu Yohanes, ya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima Maria, ibu Yesus, di dalam rumahnya Yohanes. Saudara, ini menarik sekali untuk kita bahas tentang khotbah seri yang ketiga perkataan Yesus di atas kayu salib. Nah, jika kita memperhatikan orang lain, saat menderita kita pun akan diperhatikan oleh Tuhan. Saudara, saya mau kasih kesaksian sedikit. Saya keluarga hamba Tuhan, hidup dari iman, hidup dari pelayanan. Tapi ada seorang ibu udah bertahun-tahun dia beragama yang lain, dia datang ke rumah, ya. Karena dia orang susah, ditinggalin suami. Jadi setiap bulan istri saya memberi buat ibu ini. Ya, istri saya perhatikan, keluarga kami memberi ala kadarnya. Ya, karena dia selalu rata-rata sebulan sekali untuk datang ke rumah. Jadi walaupun kami juga perlu, kami juga membagi berkat buat ibu yang ditinggalin oleh suaminya itu. Nah, saudara, kenapa kami lakukan ini? Karena ini contoh yang Yesus ajarkan di atas kayu salib. Memperhatikan orang yang lain. Mari kita belajar memperhatikan orang membutuhkan. Mari kita belajar memperhatikan orang lain di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Saudaraku, mungkin kita berkata, saya pandemi ini perlu
keuangan, saya juga lagi menderita. Saudaraku, Yesus menderita, dia menolong orang yang menderita. Haleluya. Nah, kekasih dalam Tuhan, apa kunci saudara dan saya dapat melewati hari yang sukar dan yang sulit seperti masa sekarang ini? Ya, pastikan Bapak Ibu, pastikan diri kita telah juga memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang susah, yang menderita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, di atas kayu salib, Alkitab memberitahukan Yesus berbicara kepada ibunya, Maria. Kemudian Yesus berbicara kepada Yohanes, murid Yesus. Ya, satu-satunya dari 12 murid yang mengikuti Yesus berjalan menuju Via Dolorosa, yaitu Bukit Tengkorak. Nah, kekasih dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu bertanya, di mana murid-murid yang lain? Kan mereka ada 12 murid. Di mana murid-murid yang lain? Saya mau beritahukan, murid-murid yang lain bersembunyi karena takut kepada tentara-tentara Romawi yang kejam. Ya, tetapi Yohanes, Alkitab katakan, tetap mengikuti Yesus. Mulai dari kota asal sampai Via Dolorosa, tempat Yesus Kristus Tuhan kita disalib. Kekasih dalam Tuhan, ada juga 3 wanita, Alkitab mencatat, mengikuti Yesus sampai disalib. Salah satu seorang wanita yang bernama Maria, ibunya, ya, menyaksikan anaknya sendiri, menyaksikan bagaimana Yesus disiksa oleh tentara-tentara Romawi. Maria adalah seorang wanita yang sangat menarik untuk kita pelajari, karena Maria seorang wanita pemberani. Ia memiliki pendirian yang kokoh karena Yesus disalib. Saat Yesus disalib, ya, Alkitab berkata Maria tetap di samping Yesus. Maria menangis pedih hati menyaksikan putranya menanggung penderitaan yang berat di atas kayu salib. Saudara, pernahkah kita melihat anak kita menderita lalu kita biarkan? Saya mau beritahukan, ketika anak saya waktu masih kecil dia sakit, ya, ketika dia panas, kami berusaha untuk melakukan apa saja, mengkompres dia. Ketika dia berkata panas, ya, kami berusaha untuk menolong dia. Ya, apa yang dia rasakan, kami ikut merasakan penderitaan anak ketika anak saya sakit. Nah, saudaraku, kemudian ketika dia sakit, kami memberi dia makan, tapi dia tidak mau makan karena panas tinggi. Nah, tapi berusaha kami merawatnya. Kami merasakan apa yang dia rasakan ketika dia menangis. Kami merasakan apa yang dia rasakan, begitu sangat menderita. Nah, saudaraku, begitu juga dengan ibu Yesus, menyaksikan penderitaan anaknya. Ya, Alkitab memberitahukan Maria hancur hati. Dia tidak tega melihat anaknya disiksa. Dia tidak tega melihat anaknya menderita, ditombak di atas kayu salib dan darahnya ngucur, dan kemudian ada selain darah ada air yang keluar saat tombak itu bersarang di dalam tubuh Yesus. Ibunya sendiri Maria melihat luar biasa penderitaan Yesus di atas kayu salib. Saudaraku, Alkitab memberitahukan Yesus adalah anak sulung. Maria sangat bergantung penuh kepada pemeliharaannya. Yesus waktu itu mengambil alih urusan dan tanggung jawab segala kebutuhan dalam keluarganya. Nah, saudara, saat Yesus ada di atas kayu salib, ia mengalihkan perhatian kepada kepedihan hati yang dialami ibunya. Ia berkata, Yesus, inilah anakmu. Dan ia sedang mengarahkan perhatiannya ibunya kepada murid Yesus yang namanya Yohanes. Ia berkata kepada ibunya, Yohanes
murid yang Tuhan Yesus kasihi. Yohanes adalah murid yang dekat dengan Yesus. Nanti Yohanes akan bertanggung jawab atas ibu. Ya, ia berkata kepada Yohanes, "Nak, ini ibumu." Nah, kekasih dalam Tuhan, Yesus memberi tugas kepada Yohanes untuk menjaga ibunya. Yesus menitipkan ibunya kepada Yohanes untuk apa? Dirawat. Ya, oleh Yohanes, murid yang paling dekat dengan Yesus. Satu tanggung jawab yang dicatat dalam sejarah. Dan Yohanes pun menerima tanggung jawab dengan penuh kesetiaan. Saudara, kebenaran rohani yang kita dapatkan dari kisah Tuhan Yesus disalib tentang perkataan Yesus yang ketiga. Firman Tuhan mengajar Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kita semua. Yang pertama, milikilah kepekaan untuk menolong orang yang menderita. Yang kedua, jika kita memperhatikan kebutuhan orang lain, maka Tuhan akan memperhatikan kita. Dan yang ketiga, ketika kita diajar untuk menolong orang yang menderita sekalipun kita juga lagi menderita. Dan yang keempat, jika kita menolong orang di masa yang sukar, kita disebut orang yang beruntung. Apa Pak Pendeta? Saudara disebut orang yang beruntung. Kenapa? Memberi pertolongan kepada orang yang menderita di masa yang sukar, kita disebut orang beruntung karena apa? Satu saat Tuhan akan menolong kita. Pada waktu yang tepat, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Lakukan firman Tuhan ini. Perhatikan orang lain, maka kita akan diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami di sorga, baru saja kami mendengarkan firman Tuhan. Memperhatikan orang yang lain. Ketika kami memperhatikan orang lain, kami akan diperhatikan oleh Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dari Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saatnya kita mau memberikan persembahan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar dari Bapak Gembala, bahwa karya salib-Mu, pengorbanan-Mu membuat kami hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita, penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat memberi, Tuhan memberkati kita semua. Katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama katakan, kasih setianya pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarkan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat persembahan baik saudara. Kita mengucap syukur karena ibadah pada pagi hari ini
boleh berjalan dengan baik, dan nama Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan. Saat ini mari kita mengajak kita semua untuk berdoa bagi bangsa negara kita Indonesia. Saya terlalu yakin dan percaya bangsa kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kita bersama-sama sebagai orang percaya bergandengan tangan. Kita percaya Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud rendahkan diri menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Saatnya kita akhiri ibadah pada pagi ini. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dan saatnya kita terima berkat. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan Saleh Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah.